Baiklah, sobat semuanya, di sini saya mau menjelaskan untuk membuat atau cara membuat dimension style atau style dimensi. Karena selama ini para pengguna AutoCAD itu masih banyak yang belum terlalu menguasai cara pembuatan dimension style. Oke, kita langsung mulai saja. Silahkan buka dulu program AutoCAD-nya. Di sini kebetulan saya menggunakan program AutoCAD 2010. Klik di dimension, menu dimension ya di sini. Coba perhatikan. Lalu pilih dimension style. Nah, di sini kebetulan sudah ada bawaan dari AutoCAD ya, ada ISO strip 25 ataupun standar. Nah, eh, mulailah kita membuat untuk dimension style baru. Klik new. Anggaplah kita buat sekarang untuk dikasih nama dengan nama skala maaf ya, 1:1. Continue. Nah, diperhatikan di sini. Oke, kebetulan kita mulai dari primary unit ya. Primary unit formatnya desimal, precisionnya silahkan diatur sesuai kebutuhan. Anggaplah di sini saya gunakan 1 desimal ya, atau 1 angka di belakang koma. Untuk desimal separator kita gunakan period, titik. Ini dikosongkan, ini nanti saya jelaskan di video berikutnya. Scale factor cukup 1. Nah, di sini zero suppression, kita trailingnya kita centang. Ini trailing di sini fungsinya coba diperhatikan saat diklik dan tidak diklik ya di sini nih. Saat diklik angka desimal tidak ditunjukkan. Oke, saya jelaskan sekalian saja. Jadi untuk trailing di sini karena presisinya 1 angka di belakang koma, jadi saat nanti angka kita genap tidak mengandung koma, itu otomatis ditulis contohlah angka 1, nanti ditulisnya cukup 1 seperti ini tanpa desimal. Tapi kalau ininya tidak dicentang, walaupun 1 desimalnya nanti ditulis jadi 1,0 gitu kan. Nah, untuk ini kita centang. Nah, untuk angular dimension, untuk derajat ini ya juga sama, kita centang aja trailingnya. Oke, sudah paham di primary unit. Nah, sekarang kita lari ke fit. Karena tadi skalanya 1:1, use overall scale of 1. Kita tulis di sini 1 saja. Terus untuk fit option kita semua ikuti standar saja bawaannya di sini. Karena kita ini awal ya, maksudnya saya menjelaskan untuk pembuatan dimensi ini awal. Nanti untuk penjelasan yang ini nanti saya sambung di video-video berikutnya. Saya jelaskan satu persatu untuk menu-menu pilihan ini semuanya. Ini udah sesuai bawaannya, skala 1. Nah, sekarang kita ke teks. Nah, teks di sini ada text style, text color, dan fill color, juga text height dan semuanya. Nah, sekarang untuk text style ini masih bawaan ya, standar. Sekarang kita buat text style baru. Nah, klik di sini. Nah, muncul tab text style atau menu baru text style. Nah, sekarang kita pilih untuk kita klik dulu new karena kita membuat text style baru. Klik new, kita kasih nama skala aja, jangan ini skala 1:1 gitu aja. Skala
1:1. Oke. Nah, umumnya untuk tinggi angka yang default yang normal untuk skala 1:1 adalah 2,5. Ketik aja 2,5, lalu pilih font name. Untuk di teknik biasanya umumnya jarang menggunakan Arial. Sekarang yang umum adalah biasanya ISO CP, kita garis yang tipis aja lah, ISO atau ISO CP. Nah, terus ada juga huruf yang mirip-mirip cuman garis seperti ini, seperti Simplex S. Klik aja S. Simplex. Simplex. Nah, ini juga sama. Nah, terus juga ada Romance. Romance yang mirip huruf-huruf seperti itu, Roman S ya. Nah, Roman S. Cuman kita lihat di width factor untuk Roman sama Simplex tadi width factor 1 tuh sepertinya lebar seperti ini ya hurufnya ya. Maka untuk lebar huruf ini bisa diatur di width factor. Anggaplah sekarang kita gunakan 0,7. Nah, dia kan lebih mengecil ya untuk lebarnya ya. Ini disesuaikan saja dengan kebutuhan, terserah sesuka Anda. Nah, tapi sekarang saya di sini mau menggunakan huruf ini saja, apa? ISO CP. ISO atau ISO CP. Jadi supaya width faktornya juga kalau 1 aja sudah cukup ya ketebalannya seperti ini. Oke, kita apply. Set current aja, klik set current, close. Nah, lalu sekarang pilih di sini skala 1:1. Nah, coba lihat di preview ini. Nah, untuk preview, nah sekarang kita ke text color. Text color udah normal saja, by block atau terserah pilih mau by layer atau by block. Saya sarankan ya by block saja. Fill color juga non sudah. Ini height sudah sesuai dengan skala. Nah, untuk posisi teks lihat di preview karena itu adalah vertical, horizontal, centered, horizontal centered, view direction left to right. Nah, sekarang kita rubah di horizontal saja. Kita rubah ke oh ya, ini tetap di center, maksudnya yang vertikal. Kita pilih yang above. Nah, supaya yang vertikal itu dia ada posisi di atas garis, tidak seperti tadi ya di tengah garis. Nah, untuk view direction sudah seperti ini, coba kita lihat sudah di left to right saja. Nah, lalu untuk text alignment, kalau diklik horizontal pada saat dimension yang vertikal, dia posisi teks akan horizontal seperti ini. Saya akan gunakan yang line with dimension line supaya posisinya searah dengan garis dimension tadi gitu. Untuk ISO juga sama, tapi saya pakai yang align dimension line aja. Offset from dim line. Nah, ini offset ketinggian di atas garis teks. Kalau segini kan kayaknya terlalu mepet ya. Kita mungkin coba kita teks 0,15 saja ya. Nah, sudah untuk di ini jangan dicentang draw frame around text. Ini fungsinya untuk melingkari text dimension. Kita kosongkan saja. Lalu kita pilih ke symbol and row. Nah, ini untuk symbol and row nanti posisi untuk ini ya saya yakin Anda semua sudah tahu lah ya. Nah, sekarang untuk row size-nya saja yang kita rubah karena tadi 1:1 skalanya. Idealnya sih 2,25. Coba kita buat 2,25 saja ya. Lalu kita pilih sekarang di center mark 0,09 itu kecil nih seperti ini di preview. Coba kita buat 0,1 ya. 0,1.
Hmm, ini sebetulnya bisa disesuaikan, terserah sesuai keinginan ya. Kalau mau besar ya kita besarkan saja di sini untuk di sini. Nah, untuk brick size ini biarkan saja, ini outline juga kita semua jog height factor. Nah, semua sudah sesuaikan saja defaultnya. Nah, sekarang kita lari ke land. Nah, di sini ini kita pilih warna, terserah ya, sesuai kebutuhan. Mungkin biar agak berwarna dan beda itu kan, untuk memisahkan garis gambar kerja dan dimension itu pilih saja warna yang mencolok. Saya sih biasanya saya pribadi sukanya warna merah gitu kan. Itu sih terserah lah, tidak mengikat itu kan. Landscape sudah by block, ini juga sudah ikutkan. Ini terserah juga ya, mau by layer atau mau pilih sendiri. Tapi saya sarankan sih sudah by block saja, termasuk land weight juga by block gitu kan. Untuk penjelasan ini nanti seperti janji saya tadi, saya akan kupas semuanya secara bertahap. Jadi ini untuk awal kita yang penting mau cara membuat dimension style dulu. Nah, lalu untuk extension line, tadi kan dimension line ya. Anda lihat di preview, dimension line adalah garis yang searah dengan teks. Nah, sekarang untuk extension line ada garis yang mengarah ke benda. Color juga kita samain saja merah, walaupun ini gak mengikat, terserah selera masing-masing ya. Ini juga sama, sudah biar kosongkan. Nah, untuk extend beyond dim line, nah ini fungsinya untuk ya, kita coba ketik saja. Ini kan normalnya 0,18 ya, kita coba buat 1 is 1. Nah, kelihatan di preview ini extend beyond dim line itu untuk menentukan ketinggian garis yang ada di ujung panah ini. Terserah ya, mau 0, mau 0,1 atau 1. Coba saya buat 0,5 saja ya, 0,5. Nah, terus untuk offset from dim line. Nah, offset from dim line adalah jarak garis, titik garis ini nih, garis extension line terhadap benda kerja. Ini juga terserah ya, sesuai selera, mungkin sesuai kebutuhan juga ya, di masing-masing bidang, masing-masing orang biasanya punya keinginan sendiri-sendiri ya. Saya buat 0,5 saja. 0,5 ini sudah, biar kosongkan. Nah, udah sekarang udah semua. Oke, alternatif unit juga. Ini untuk oke lah, yang ini sebetulnya fitur tambahan dan lain-lain nanti kita bahas di video berikutnya. Nah, sekarang sudah klik OK. Nah, sekarang sudah ada di style skala 1:1. Oke, klik set current. Lalu kembali lagi, ini karena tadi yang kembali lagi untuk, nah yang ini karena tadi dicentang, ini nanti akan muncul untuk alternatif, kita centangnya hilangkan saja. Oke. Nah, seperti preview ini. Nah, sekarang kita close. Nah, sekarang kita coba untuk mengukur di suatu bidang kerja. Nah, sebelum mengukur kita buat dulu halaman kertas ya. Untuk standarnya kan ada yang A3, ada yang A4. Sekarang kita buat A3 saja coba ya. Kita buat langsung di rectangle aja deh. Saya yakin Anda sudah tahu lah ya cara membuat rectangle. Nah, ini hanya untuk menunjukkan untuk perbandingan saja. Jika nanti pengaplikasian untuk dimension style skala 1:1 ya, kita coba buat benda asal saja. Ini
sekarang kita coba. Nah, ini kita sekarang buat layer untuk dimension, supaya untuk membedakan tujuannya, ya layer nanti kita bahas juga di lain waktu ya. Nah, untuk sekarang klik new untuk membuat layer baru, untuk layer dimension. Ketik dimension. Untuk warna dan tipe garis semua sudah sesuai default aja. Kita centang ini untuk set current, kita close. Jangan lupa dicek yang aktif di sini yang untuk dimension style ya, sesuai yang kita buat tadi skala 1:1. Coba sekarang kita ukur. Nah, ini sebetulnya hanya untuk perbandingan saja, nanti kurang lebih besarnya huruf ya, huruf, garis, dan tanda panah di atas kertas A3 seperti ini. Nah, sekarang coba dimensi. Nah, jadi nanti saat di print di A3 juga perbandingan antara besar panah, tinggi huruf, garis, dan lain-lain bisa dilihat lah skalanya nanti di atas kertas proporsional atau belum. Dan itu pun sebenarnya terserah ya untuk kalian semua ya, sobat-sobat semua, untuk tinggi huruf, warna, dan segala macam itu bisa. Cuman standar yang untuk 1:1 adalah kembali lagi seperti tadi ya, tinggi teks itu 2,5 satuan lah ya. Kalau menggunakan mili ya berarti 2,5 mili gitu kan. Begitu juga yang lainnya seperti ukuran panah dan semuanya lah ya. Nah, ini untuk di A3. Nah, begitu juga sama kalau di ukuran A4, skalanya nanti pasti sama besarnya gitu kan. Gitu. Nah, bagaimana kalau mau ngeprintnya di posisi gambarnya besar tapi ngeprintnya di A3? Nah, nanti saya bahas di video berikutnya. Nah, mungkin untuk awal ya, untuk pembuatan dimension ini cukup sampai sini. Silahkan lihat video-video berikutnya yang akan saya kupas satu persatu. Yang penting terutama bagi pemula ya, sudah tahu dulu cara pembuatan dimension style gitu kan. Nah, untuk video berikutnya saya akan kupas. Anggap saja yang sudah tahu sudah tahu cara pembuatan dimension mungkin bisa mengikuti nanti ya untuk dikupas tadi yang menu-menu yang lainnya gitu kan. Oke, terima kasih sudah melihat video saya ini. Mudah-mudahan berguna bagi sobat-sobat semuanya. Amin. Terima kasih.